Terlalu serius gak? Terlalu serius ya? Hah? Kita emang gini konsepnya Kita Mas. gini, oh emang serius ya, oke. Tadi Tapi gak harus nangis-nangis kan? Enggak ya? biar rame. Oh ya rame. Hello, welcome back to Rewind. Hari ini kita kedatangan seorang musisi yang lagu-lagunya mungkin mengajak kita untuk berkontemplasi. Selamat datang Kunto Aji. Halo Tiara. Halo, apa kabar? Baik, sehat. Apa kabar Mas Aji yang ternyata tetangga ya? Ternyata deket kita kantornya. Dari BSD, berarti udah lumayan lama ya Mas? Udah lama. Sebenarnya di BSD itu dari semenjak Idol itu sih 2008. Tapi orang tua sudah di sini dari 2004 sebenarnya. Mau nanya itu kenapa nggak langsung lo pindah aja ke BSD? Karena waktu itu masih sekolah, masih SMA. SMA masih di Jogja gitu. Tapi kan bisa aja. Bisa aja sih sebenarnya. Cuman nggak tahu masih lebih nyaman di sana. Jogja. Di Jogja. Ya. Tapi iya sih gue kalau jadi lo akan udah Jogja aja kayaknya. Oke. Karena ini Rewind. Oke. Hari ini kita akan merewind Kunto Aji Wibisono. Oke. Ngomongin masa kecil, gimana sih Kunto Aji kecil, anak sulung, Yap. keturunan Jogja. Iya. Gimana masa kecilnya Kunto Aji? Masa kecilnya ya seperti anak kecil pada umumnya gitu. Kita pas kecil pasti dituntut anak pertama harus jadi anak yang kuat gitu, untuk ngejaga adik-adiknya. Terus kita dituntut untuk studinya bagus, untuk nilai-nilainya bisa bagus gitu, untuk jadi contoh adik-adiknya. Dan sempet dulu SD SMP sih sempet lumayan gitu. Sempet lumayan. Dan begitu SMA mulai mengenal pergaulan mengenai musik dan segala macam, jadi nggak akademisnya mungkin, walaupun sebenarnya aku termasuk orang yang suka belajar sebenarnya. Kayak Sampai Maudy sekarang Ayunda. masih. Nggak semaudy Ayunda sih. Tapi di masa kecil itu lo deket sama nyokap, bokap atau? Deket gimana ya? Keluarga kita tuh nggak yang komunikasinya tuh nggak yang lancar, bukan lancar ya. Maksudku bukan komunikasi nggak lancar, tapi jarang. Komunikasinya sedikit jarang, tapi masih terasa kedekatannya, masih terasa. Gimana ya, orang kayak aku sendiri sama bapak gitu, sama cowok ya kadang gengsinya masih ini ya. Jadi ngomongin hal-hal yang personal, yang pribadi gitu-gitu, ngomongin misalnya contoh naksir siapa atau segala macam, itu sangat-sangat berjarak banget ya, sangat-sangat nggak bisa gitu. Tapi untuk hal-hal yang cukup serius soal keputusan hidup dan segala macam masih bisa. Jadi memang ada ruang, masih ada jarak. Ada jarak canggung, masih ada canggungnya gitu. Kayak hampir semua orang Iya. negara ini kalau berlebihan, cuman kayak iya sih gue juga ngerasa typical Asian parent. Iya. Tapi di usia-usia itu jadi lu cerita sama siapa? Sama siapa? Curhat gitu, teman? Nggak, lebih banyak dipendam sendiri. Justru malah banyak temen yang curhat. Iya, jadi sering jadi tempat curhat dulunya. Mungkin itu sih yang bisa ngebantu sekarang bisa nulis ya, nulis lagu, karena bisa memposisikan diri di sepatu orang lain dengan lebih mudah gitu. Dan lo harus membantu adik-adik lo berarti? Berarti adanya dua. Yang paling kecil ikut ke sini, ikut ke BSD, cuman dulu berdua sama yang besar di Jogja. Berarti di usia-usia itu yang tadi lo bilang lo harus menjadi kakak yang yang bisa diandalkan. Terus jadi beban nggak Mas Aji dulu? Dulu nggak sih, dulu nggak ngerasa sih. Maksudnya nggak ngerasa itu beban, dan banyak justru kayak ngerasa banyak pelajaran yang didapetin dulu dengan dipaksa untuk mandiri gitu. Jadi ya ada konsekuensinya mungkin ya, ada konsekuensinya di masa mendatang gitu ke mentally. Tapi ya
kelebihannya juga banyak. Kita jadi lebih mandiri, lebih fight lah gitu. Terus ya masuk industri musik, nggak kenal siapa-siapa kan juga butuh mental yang kuat gitu. Jadi yang ngebantu masa lalunya dididik dengan seperti itu, bisa ke Jakarta, ngerantau begini di industri yang nggak tentu ini ya, bantu banget. Tapi keras gak sih Mas? Kenapa? Keras nggak? Jakarta keras, ya keras. Jakarta keras, bener keras. Tapi dia juga punya peran untuk membentuk diri kita menjadi orang yang lebih apa ya, lebih struggle, lebih punya fighting spiritnya itu loh yang kadang ya. Tapi kalau di Jogja mungkin ceritanya kan beda kali ya? Pasti. Tapi aku merasa beruntung pernah hidup di dua kota ini gitu, karena memang Jogja itu kan kadang sedikit laid back ya kehidupannya itu kayak, karena di sana nyaman gitu, karena sana menyenangkan gitu. Terus untuk bisa hidup tuh lebih mudah kayaknya di sana ya gitu. Kalau di sini kan kita harus benar-benar fight gitu. Jadi dua istilahnya apa ya? Dua skill set itu kadang diperlukan kan, karena kadang kita harus rush kan, harus fight terus, tapi kadang kita juga harus santai. Nah, itu diingatkan oleh Jogja kadang untuk santainya. Makanya kecil di Jogja. Kayak Kunto Aji sekarang tuh karena itu ya. Iya, mungkin bisa jadi gitu. Tapi kalau aku ke Jogja gitu ya, mungkin bagi orang Jogja tuh aku terlalu rush tadi gitu. Tapi kalau untuk orang Jakarta mungkin aku terlalu laid back. Jadi krisis identitas jadi. Tapi lu masih ngalamin krisis identitas? Enggak sih. Sebenarnya enggak, sudah menerima apa adanya. Oke, tapi sebelum kita ngomongin di sana, tapi cita-cita berarti dari dulu udah jadi penyanyi ya? Kata lo sering nyanyi di depan kaca. Kalau cita-cita enggak sebenarnya. Kalau cita-cita dulu kecil sih pengen jadi pengusaha dulu. Pengen jadi pengusaha, terus begitu udah kaya baru bikin musik. Ceritanya gitu dulu. Dulu udah cita-cita jadi kaya. Ceritanya gitu, iya, cita-cita jadi kaya dulu baru bikin musik. Realistis ya? Iya, jadi bikin musiknya suka-suka gitu. Cuman ternyata kan ya takdir berkata lain ya, tiba-tiba ikut ajang pencarian bakat terus tiba-tiba lolos, itu nggak nyangka sama sekali untuk bisa lolos gini. Tapi waktu kecil pas lo nyanyi di depan kaca itu lo udah anjir suara gue bagus. Bahkan bukan cuma nyanyi, jadi gue dulu sempat kayak latihan speech kalau dapat award gitu, tau gak sih? Masih SMP, anak SMP aja dapat award apaan gitu kayak. Tapi kayak ya berhayal. Cuman pas ketika di belasan tahun kemudian tiba-tiba dapat award tuh gila, itu rasanya aneh banget gitu. Pas dapat award tuh gue bener-bener begitu dapat award, terus ke ruang tunggu duduk tuh gue bener ngelamun ngelihat langit gitu kayak ini beneran ya gitu kayak sesuatu yang ya kan waktu itu di depan kaca itu kan bukan sesuatu yang pengen banget gini, enggak gitu kayak wah lucu juga ya kalau gini-gini dan segala macam. Ternyata jadi kenyataan tuh. Speech lu pakai ya? Speech. Sayangnya pada saat itu nggak ditayangin speechnya, nggak disuruh speech, cuma nerima terus udah habis itu. Iya, jadi nggak ada speech. Speech dari yang kecil jadi nggak bisa dipakai. Iya juga ya. Tapi jujur yang ngomong di depan kaca kayak gue juga. Oh iya, gue juga seperti itu gitu kayak menyenangkan ya. Iya, berfantasi gitu. Berfantasi ya benar. Tapi setelah lo dapet penghargaan itu selain rasa syukur ada rasa beban juga gak sih? Sebenarnya apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu kan tergantung gimana kita reaksinya. Maksudnya lu mau reaksi positif atau negatif, mau ngelihat dari kacamata mana gitu. Kalau mau ngelihat dari kacamata beban ya pasti ada bebannya. Cuman kalau mau ngelihat dari kacamata rasa syukurnya ya pasti ada gitu. Jadi apapun yang terjadi, kalau bisa lebih banyak dari kacamata syukurnya. Ya ingat aja dulu kayak pernah di depan kaca pura-pura dapat award gitu. Jadi yang diingat itu aja. Funnya bikin karya gitu. Ini kan awalnya kan cuma bersenang-senang kan bikin musik, sampai akhirnya bisa sekarang bikin musik dengan manajemen sendiri, idealismenya sendiri gitu. Jadi bersenang-senang, pure bersenang-senang. Itu aja yang diingat gitu.
Oke. Sebelum ke sana, tadi lu bilang di masa SMA saatnya bandel-bandelnya Kunto aja ya. Seberapa rebel kah dan itu sih, lo menemukan itu kan kayak remaja tuh pencarian kita tuh siapa? Anjir kok gini banget nggak sih? Seberapa rebelnya Kunto Aji SMA? Rebelnya standar sih sebenarnya, kayak cabut bolos. Waduh gila serem banget. Ya putau lah gitu. Enggak. Boy. Enggak. Enggak pernah narkoba sih dari dulu. Enggak doyan juga karena mahal ya, enggak punya duit. Kok tahu? Iya juga ya. Siapa yang ngasih tahu ya waktu itu? Apa ya? Bener-benernya apa? Cabut paling. Cabut terus bolos main game, ngeband. Gitu sih. Tapi musik baru-baru ini menyadari bahwa ternyata musik menyelamatkan hidup gue karena ngelihat sekarang kan banyak kasus perbulian dan segala macam kan gitu. Sebenarnya kan ada dari dulu gitu. Cuma sekarang ada kameranya aja. Nah, gue baru sadar gue tuh dulu lolos dari perbulian gara-gara musik, karena gue begitu masuk SMA ya kan dilihat bakatnya apa gitu, bisa apa, gue bisa nyanyi, terus gue bikin band sama kakak kelas. Jadi abis itu aman hidup gue selama di sekolah gitu. Gue baru menyadari itu privilege yang gue nggak tahu gue punya gitu. Oh iya, dulu ya ngeband sama kakak kelas, makanya hidup gue aman, sentosa gitu. Jadi nggak ada yang berani gangguin gitu. Jadi ya musik ternyata udah nyelamatin hidup gue dari dulu. Dari SMA. Band apa? Dulu bandnya namanya Apaan Dong. Sakingan bingungnya kita ngasih namanya apa ya, apaan dong gitu. Bener-bener gak ada kreativitasnya ya. Cuman ya itu tadi ikut festival terus dapat piala gitu, bawa piala ke sekolah gitu, jadi lumayan lah. Bawain lagu apa dulu? Dulu tuh itu kan festival ya. Festival itu kan unjuk skill kan. Jadi emang lagu-lagunya dulu gue bawain Spain. Waduh, lagu jazz zaman dulu gitu. Ya sebenarnya bandnya band ngeband alternatif juga, tapi karena ikut festival bawainnya gitu-gitu. So yang cari yang susah-susah lah biar kelihatan jago. Ya akhirnya dapat piala. Iya, akhirnya lumayan dapat. Dari Apaan Dong, tapi kuliahnya lo malah ngambil akuntansi. Bener. Kenapa nggak lanjutin aja? Oh, gue bisa nih, skill gue boleh juga nih. Kenapa nggak lanjutin di musik pada saat itu? Nggak tahu ya, gue tuh tipe orang yang memang suka memproyeksikan diri ke depan itu akan gimana. Dan gue ngeliat memang karena di Jogja tuh kayak nembus pada saat itu, tahun itu nembus industri musik di Jakarta kayaknya susah banget. 2004. Apalagi dengan sekitar 2005-an. Itu kayak ya harus masuk ke label besar atau manajemen besar gitu kan. Jadi nggak bisa tuh lu untuk bergerak independen, apalagi anak SMA baru lulus tuh kayak jalannya susah gitu. Jadi ya udah ntar aja deh, kalau udah kaya baru bikin musik ceritanya gitu. Jadi nah backbone-nya ilmu ekonomi itu kan akuntansi gitu. Ya pencatatan, walaupun nggak ada duitnya, kita cuma ngitung-ngitung angka doang, tapi ya yang jelas itu pilihan sendiri. Bukan dari orang tua. Emang pilihan sendiri. Bisa, Mas? Bisa. Pinter juga. Enggak, tapi ternyata buat teman-teman yang nggak tahu, akuntansi itu bukan masalah hitung-hitungan. Kalau ujian tuh lo dikasih kalkulator. Bukan hitung-hitungan. Itu tuh kita tuh kayak main detektif-detektifan tuh, mencari ini kenapa nggak balance, ini ada di mana gitu. Main logika sebenarnya. Jadi bukan hitung-hitungan. Hitung-hitungannya tuh pakai kalkulator. Oke, menarik. Masih pengen jadi kayak enggak. Jangan-jangan di label lo sendiri lo jadi akuntan. Iya. Termasuk membantu ini urusan keuangan bisa. Kepake juga ya? Kepake ilmunya. Tapi menariknya di bangku kuliah ya? Akhirnya lo ikut Indonesian Idol. Iya, lulus. Udah lulus waktu itu nunggu wisuda. Karena wisuda diajak teman. Iya, di daftarin nama teman. Jadi nunggu wisuda kan. Orang nunggu wisuda kan nggak ada kerjaan, bener-bener nggak ngapa-ngapain sama sekali gitu. Terus jam 2 siang ditelepon. Jam 2 siang baru bangun tuh, terus ditelepon, Ji ikut
audisi Indonesian Idol mau nggak, udah gue daftarin nih. Hah, apaan? Tiba-tiba iya nih udah daftarin, udah tinggal audisi aja. Dan ini jadi ternyata acara pencarian bakat gitu tuh kadang suka ada backup plan-nya. Jadi mereka misalnya dari yang antri ratusan ribu itu nggak dapet, mereka ada backup plan, mereka mengaudisi vokalis band atau penyanyi kafe emang sudah biasa nyanyi untuk ikut audisi ini tanpa perlu ngantri. Jadi langsung ketemu sama juri-jurinya tuh, tapi bukan juri yang Jakarta ya, jurinya masih penyiar radio situ atau MD situ gitu-gitu. Nah itu didaftarin untuk ikut itu, jadi nggak usah ikut ngantri, udah langsung gini. Iseng kali ya coba gitu. Oh itu iseng, tapi nggak. Tadi kan lo bilang lo orangnya memproyeksikan, wah gue bisa nih lolos. Kalau itu iseng karena gue udah pas di Idol pun gue masih merencanakan untuk gue lanjut kuliah lagi, gitu. Pas di Idol pun, jadi makanya gue menjalanin Indonesian Idol itu dengan perasaan yang seneng, yang gembira, karena gue nggak ada ekspektasi apa sama sekali mau keluar sekarang juga. Ya udah, yang penting gue udah masuk TV gitu. Terus gue ngecek di internet, loh di Wikipedia ada nama gue gitu, kayak wih ada namanya nih gitu. Kita udah seneng gitu, jadi tidak ada ekspektasi sama sekali. Terus tiba-tiba ikut aja udah. Jadi juara 4 tuh nggak ada bayangan sama sekali? Nggak ada sama sekali, bahkan nggak ngabarin orang tua. Mereka kan di BSD kan, mereka nonton di TV. Baru tahu pas nonton di TV. Ci, kamu itu ikut ini, kamu di Jakarta kan, karena kan di Jakarta kan di karantina kan, langsung. Jadi dibeliin tiket, naik kereta langsung ke Jakarta, langsung di karantina. Jadi mereka taunya pas udah tayang di TV bahkan gitu. Kenapa nggak ngabarin orang tua? Kenapa ya? Kayak nggak ini aja, nggak yakin lolos aja. Maksudnya cuman ya ikut-ikut aja pada saat itu gitu. Ngisi waktu luang. Aduh, juri-juri padahal waktu aja cuma ngisi waktu luang. Tapi juara 4. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah mungkin karena seneng, jadi ngerjainnya jadi lebih maksimal mungkin. Kalau stres mungkin jadi nggak maksimal pada saat itu. Tapi nggak ada dari kesenangan itu kayak ngerasa ini nggak sih? Kan sepertinya Kunto Aji yang di masa-masa itu pengen ngeluarin karya, bukan hanya sekedar menjadi seorang penyanyi. Ada pergolakan, anjir gue harus nyanyi lagu ini lagi. Ada gitu nggak? Ada sih, cuman pada saat itu karena ini sebuah pertunjukan, istilahnya tujuannya adalah acara itu kan tujuannya menghibur orang-orang yang nonton. Jadi sempat ada satu lagu yang justru ternyata itu sempat viral pada masanya ya, dulu YouTube masih awal-awal 50.000 views tuh kayak udah gede banget. Itu lagu Ketahuan dulu, lagu. Jadi ada lagu Kamu Ketahuan ya. Itu kan lagunya kayak orang dulu kan ininya stigmanya adalah kalau lagu Melayu dengan tema-tema begitu tuh lagu kurang bagus nih gini. Terus dikasih lagu itu pada saat itu, oh ya udah justru ini kita bikin aransemen yang baru aja gitu. Zaman-zaman itu belum terlalu rame, ada aransemen JC gitulah, swing gitu Mas Andi Rianto bikin. Ya itu ternyata malah jadi ini. Jadi ya dari dulu mindsetnya memang udah apa ya, kalau kita dikasih sesuatu kita bikin sesuatu yang bagus aja dari yang kita punya gitu. Selain itu ada di kontes itu ada pergolakan yang lain? Pergolakan yang lain apa ya? Paling ya ada rasa-rasa nggak nyaman mungkin ya ketika sudah mulai terlalu diaturnya mungkin lebih ke arah kayak mengumbar cerita pribadi gitu. Ada beberapa kali yang ya sebenarnya itu hal yang wajar ya, untuk ya kan kita pasti profiling kita harus dikeluarkan kan. Sebenarnya itu hal yang wajar untuk sebuah acara program TV. Tapi ada beberapa hal yang kayak aku nggak mau karena waktu itu misalnya Eyang meninggal pada saat itu, pas di babak berapa besar gitu Eyang meninggal. Terus itu diwawancara membahas itu, aku menolak gitu. Sempat dibujuk-bujuk, dipaksa kayak gini. Aku nggak mau itu dikontenin gitu. Jadi yang gitu-gitu sih. Setelah itu seberapa besar sih andil
kontes itu. Ajang pencarian bakat itu. Ajang pencarian bakat itu. Ajang pencarian bakat. Ngapain dicari ya? Ngapain dicari? Terlalu jauh ya. Seberapa besar andil kontes ini untuk Kunto Aji? Setelah udah lolos. Besar sih, pasti besar. Pasti gede. Yang jelas sampai sekarang tuh masih kok di daerah. Kalau ke daerah-daerah gitu, yang sudah berumur, ibu-ibu gitu atau bapak-bapak gitu yang masih inget, wah kamu dulu Indonesian Idol ya, gini-gini masih. Jadi aku tidak pernah menyesal ikut Indonesian Idol itu sih. Orang mungkin dari tadi sebut brand terus ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa nggak sih? Boleh nggak sih? Nggak tahu. Ada kontraknya gitu nggak sih? Nggak ada. Istilahnya nggak pernah menyesali ikut ajang pencarian bakat itu sih. Maksudnya mereka yang membuka pintu untuk masuk ke industri musik sampai sekarang gitu. Walaupun bukan mereka yang membesarkan, tapi mereka yang membukakan pintu gitu. Tapi butuh waktu yang lama sampai lagu pertama dirilis. Iya. Bahkan itu udah keluar dari. Udah keluar dari mereka. Kenapa? Yang jelas industrinya pada saat itu, ini kondisi industri ya. Kondisi industri musiknya pada saat itu tidak memberikan ruang yang besar untuk singer-songwriter gitu. Jadi kalau solois tuh biasanya singer aja. Jadi songwritingnya biar diserahkan kepada orang-orang yang sudah biasa membuat lagu-lagu hits. Nah seperti itu. Ya bisnis lah istilahnya. Ya itu juga wajar buat mereka karena mereka mencari untung sebagai label. Kondisinya juga belum seperti sekarang, orang bisa bergerak secara independen dengan lebih leluasa gitu. Semua pintunya cuma satu, harus ke manajemen yang besar atau ke label yang besar. Nah, sekarang kan lebih banyak pintunya yang bisa digitalisasi. Dulu tuh belum, YouTube belum inilah, belum. Jadi baru masanya YouTube tuh. Justin Bieber aja belum. Justin Bieber tuh tahun berapa ya? 2000 berapa? Belum mulai keluar kan. Justin Bieber kan salah satu yang pecah telur tuh. Dia dari YouTubers, cover, terus akhirnya jadi musisi beneran. Nah itu kan baru kebuka tuh pintunya setelah itu. Jadi ya masih dua hal yang aku lihat bahwa kondisinya sekarang tidak memungkinkan untuk mengakomodir apa yang aku pengenin. Yang kedua adalah 5 tahun lagi kondisinya akan memungkinkan. Gitu. Paling tidak sekitar enggak terus bukan peramal ya, tapi kayak kemungkinan 5 tahun lagi ketika YouTube mulai naik, Indonesia akan bisa mengadaptasi dan memungkinkan. Ya ternyata bener bisa. Gitu. Itu hebat juga bisa bertahan selama 5 tahun itu untuk ibaratnya kan itu kayak bayangannya gue tuh kayak udah banyak tawaran, udah banyak mungkin kontrak, tapi lo berani untuk nggak, kayaknya ini bukan gue. Kayak itu kan bukan waktu yang sebentar ya mas. Iya betul. Ya itu determinasi. Memang ya itu determinasi mungkin itu salah satu keunggulan yang dididik oleh orang tua dulu, gimana mandiri dan punya determinasi itu ya istilahnya apa ya, ditawaran dulu ada gitu, ditawarin sama label untuk ini jadi bikin album nih, bikin lagu, terus ditulisin lagunya segala macam. Cuman karena nggak cocok ya nggak akan kemana-mana juga kok pada akhirnya gitu. Maksudnya kalau kitanya nggak suka, lagunya nggak ini tuh juga nggak akan kemana-mana karyanya gitu. Dan waktu itu emang udah senang nulis, pengen nulis karya sendiri nih gitu. Tapi itu kan masih muda ya mas? Kok bisa lo kayak bertahan dan kayak punya vision, gue maunya Kunto Aji tuh yang mungkin yang sekarang kita lihat hari ini gitu. Gimana ya? Tapi ini bisa ngomong gini aja, itu mungkin 7 tahun lalu tuh nggak kebayang loh untuk bisa ada di posisi sekarang tuh nggak kebayang karena ini paling ideal menurut aku, paling ideal karena punya manajemen sendiri, bisa sedekat itu dengan pendengar, terus bisa bikin konser sendiri, gitu. Kan nggak kebayang 7 tahun lalu gitu. Ya yang jelas apa ya, gimana kita bisa memproyeksikan diri itu ya dengan banyak referensi. Banyak referensi itu dari mana ya? Dari baca, dari sosial media, dari dulu informasi itu adalah
harta karun gitu ya. Iya kan, dulu kita punya informasi harta karun. Cuman kalau sekarang memang informasi terlalu banyak. Gimana kemampuan kita menyaring informasinya itu yang jadi harta karunnya justru di situ. Jadi ya menurutku memang kemampuan kita untuk punya referensi dan informasi yang berguna terhadap apa yang menurut kita ideal ini itu jadi sangat penting. Jadi nggak berhenti belajar lah, misalnya gitu. Tapi di saat lo mau mewujudkan keidealisannya seorang Kunto Aji, lo harus mendapatkan sebuah penyakit. I see, ya. Ya. Itu kan kayak bagian dari rencana yang. Wah, iya itu gila sih. Itu gila sih. Ya itu tadi udah istilahnya kayak mimpinya tinggi ya, tinggi banget, terus tiba-tiba baru mau memulai untuk naik ke puncak, dikasih cobaan yang cukup besar. Tahun 2013 itu ngumpulin uang. Jadi tadi kalau boleh cerita selama 6 tahun itu dari 2008 ke 2014 selama 5 tahun itu 2013 ya. Itu ngumpulin uang kan, ngumpulin uang dari nyanyi, terus ada sempat nyoba jadi host juga, sempat nyoba main film juga. Sekedar tadi biar tahu industri hiburan tuh kayak apa sih. Karena kan dari Jogja nggak kenal siapa-siapa kan, tiba-tiba ke Jakarta gitu, modal nekat doang. Ya itu akhirnya nyobain banyak hal, ngumpulin uang mau bikin album nih. 2013 tiba-tiba sakit gitu. Tiba-tiba sakit yang menguras cukup banyak uang pada saat itu yang harusnya bisa bikin album, akhirnya cuman cukup untuk bikin 1 lagu doang. Itu pun produksinya udah ditekan banget, bikinnya di Jogja. 1 shift studio, bayangin 1 shift studio 1 jam itu cuma 70.000 buat rekaman. Buat rekaman lagi. Murah banget ya? Iya pada tahun itu ya, dan di Jogja sih memang studio kecil gitu, nyari studio kecil. Jadi udah neken banget budgetnya. Tapi ternyata ya Tuhan punya rencana lain. Lagu itu adalah lagu Terlalu Lama Sendiri. Yang lagu Terlalu Lama Sendiri pada saat itu tiba-tiba meledak jadi besar. Ya itu yang membukakan pintu sampai akhirnya bisa bikin album Mantra-Mantra, album Pengantar Purifikasi Pikir sampai sekarang. Bikin manajemen sendiri gitu segala macam. Dan kalau nggak salah juga lagu itu kayak tanda tangannya di atas kasur rumah sakit. Iya bener. Itu pas tanda tangan untuk iTunes gitu ya, masuk digital gitu, masuk iTunes dan segala macam, itu masih di rumah sakit. Jadi udah wah bener-bener separah itu tapi waktu itu mas penyakit. Iya sih itu penyumbatan batu empedu, tapi terus habis itu ada menjalar ke mana-mana sih. Oke. Itu kalau nggak salah juga menjadi awal mula album Mantra-Mantra, maksudnya pengalaman mungkin bersejarah untuk seorang Kunto Aji dan menjadi, benar nggak itu menjadi awal mulanya album Mantra-Mantra? Betul. Ya album Mantra-Mantra, album yang berceritakan tentang keikhlasan, wellness, refleksi diri. Itu adalah kembali ke masa itu sebenarnya, pas masa lagi sakit itu. Karena pas sakit itu istilahnya udah nggak punya apa-apa, bahkan sampai kesehatan pun nggak punya gitu. Bayangin di rumah sakit itu bolak-balik ya, total 3 bulan ya, kayak di rumah sakit 2 minggu gitu. Terus dari yang tadi kamarnya berdua, terus karena duitnya udah mulai berkurang sampai ke yang satu bangsal rame-rame gitu, terus sebelah ada yang meninggal segala macam. Pasti mental kan udah down banget ya. Udah di satu malam udah kayak ya udah diambil aja, udah nggak punya apa-apa juga gitu. Udah berada di titik itu. Tapi ternyata pas kita di rock bottom itu ya, kita berada di paling bawah, ketika sudah ya udah nggak punya apa-apa, udah sekarang diambil. Itu jalan terakhir ketika sudah di paling bawah, jalan terakhir kan cuman ke atas. Kita cuma bisa bergerak ke atas. Kita udah nggak bisa bergerak ke bawah lagi karena udah paling bawah gitu. Ya itu pada saat itu yang akhirnya menginspirasi titik itu untuk memberanikan diri juga sih sebenarnya untuk menulis album setelanjang itu, di album Mantra-Mantra gitu. Lo melihat kehidupan pada saat itu seperti apa mas? Di saat lo dekat dengan kematian? Dekat dengan kematian itu gini,
ini ada di beberapa hal yang kalau kalian pelajari soal kematian di agama, di sufisme, di secara filosofi juga banyak yang mengatakan bahwa semakin kita dekat dengan kematian, semakin kita bisa merasakan kehidupan. Itu benar ternyata. Jadi semakin kita merasa besok kita juga bisa mati, itu kan kamu semakin menikmati saat ini juga gitu, being mindful, kita being present sekarang gitu kan, karena kita tahu kapanpun kita bisa mati gitu. Sekarang kita bisa ngobrol, bisa ketawa-ketawa gitu, ya kan gitu. Jadi semakin dekat dengan kematian kita semakin bisa merasakan, wah gue hidup nih sekarang, ayo kita nikmati sama-sama gitu. Gitu. Siapa orang terdekat pada saat itu? Orang terdekat pada saat itu keluarga sih. Yang selalu. Iya, selalu support. Keluarga selalu support. Oke. Terlalu serius gak? Terlalu serius ya? Kita emang gini konsepnya, Mas. Kita gini, emang serius ya, oke. Tapi gak harus nangis-nangis kan? Enggak ya? Nanti, tapi gak apa-apa juga. Oke. Kasih ini dulu deh. Biar agak biar rame. Biar rame. Biar rame harus ada nangis, oke. Oke, tadi biar rame lagi. Kalau sempat ngomong soal menelanjangi diri, apa yang ngebuat lo punya apa ya? Merasa telanjang? Bukan. Apa yang buat lo berani untuk menelanjangi diri lewat sebuah album? Iya. Karena gue ngerasa dekat dengan kematian tadi. Kalau gue mati besok, apa yang mau gue tinggal sekarang gitu? Apa yang mau gue tinggalkan di dunia sekarang? Apa hal paling besar yang bisa lo tinggalkan di dunia sekarang pada saat itu? Iya. Terus gue ngerasa, menurut gue pengalaman gue itu pasti dialami banyak orang gitu. Ataupun yang belum mengalami, semoga bisa mengambil hikmahnya dari apa yang gue alami. Itu akhirnya gue memutuskan untuk menulis album mantra-mantra pada saat itu. Ketika akhirnya lagu itu dibawakan di depan banyak orang, kayak ibaratnya kan orang-orang melihat diri lo senyata-nyatanya lo. Apa rasanya? 3 bulan pertama itu rasanya kayak manggung sambil telanjang, literally telanjang. Ada rasa malu di situ, ada rasa nggak nyaman di situ karena membawakan hal-hal yang bersifat sangat personal. Personal yang masalah soalnya ya, maksudnya hal-hal yang kita keep sendiri gitu, bukan personal hal yang mau kita share ke orang lain gitu. Yang rasanya telanjang, tapi lama kelamaan karena ngelihat bagaimana orang merasa relate dan bagaimana orang sama-sama telanjang di situ. Jadi ada yang bahkan gini, membuat penonton menangis itu bukan suatu pencapaian buat gue. Sampai sekarang pun tujuan gue bukan pengen bikin mereka nangis, tapi pengen beri titik setelah itu bahwa mereka bisa merasakan kehidupan itu sendiri seperti apa yang gue rasain gitu, bahwa ayo kita hidup pada saat ini gitu. Nah, jadi ketika mereka mengekspresikan diri dengan cara apapun mereka itu, gue ngerasa nggak telanjang sendirian gitu. Gue ngerasa satu pertunjukan panggung itu jadi kayak ruang aman kita bareng-bareng sama-sama untuk mengeluarkan semua yang nyangkut di kepala gitu. Jadi akhirnya gue ngerasa nggak sendirian lagi dan wah luar biasa itu rasanya luar biasa banget sih. Itu menurut gue itu pencapaian yang buat gue pribadi ya sebagai seorang musisi jauh dibanding awards apapun gitu. Ketika kita bisa di atas panggung bersama dengan orang-orang yang mengalami hal yang sama, kita menumpahkan emosi bersama-sama, habis itu pulang dengan perasaan lega. Itu menyenangkan sekali. Terus kayaknya ada juga yang tiba-tiba nyamperin, makasih Mas Gun untuk lagunya. Iya. Ada yang, Mas, aku memutuskan untuk melanjutkan hidup. Setelah wah itu Enggak, minum dulu. Oh, minum dulu, oke. Oke. Bukan ice coffee nih kayaknya.
Tahu kan mau kemana? Tapi suddenly aja aku jadi Tadi sebenarnya sempat nanya juga, tapi mungkin pertanyaan agak mirip soal beban. Itu kan juga ibaratnya orang-orang secara tidak langsung bergantung kepada karyanya Kunto Aji, atau mungkin bergantung kepada diri lo gitu. Apakah itu apa sih rasanya ketika orang-orang banyak, itu tuh bukan orang yang sedikit gitu, bergantung kepada apa yang karya yang sudah lo buat? Kalau dibilang bergantung sepertinya tidak ya. Kita hanya ngobrol. Kita nih gini, di album Mantra-Mantra itu rasanya kayak kita punya teman dekat yang pernah punya pengalaman yang sama tanpa perlu ngobrol panjang, seolah-olah kayak kita udah ngobrol curhat lama gitu loh, kayak kita udah kenal lama gitu. Jadi untuk masalah bergantung sih sepertinya enggak, karena bahkan gini, kan gue sadar kalau gue membawa sebuah isu yang cukup berat untuk dibicarakan, makanya gue sangat hati-hati sekali untuk membicarakan isu ini, tentang wellness, tentang kesehatan mental. Makanya gue selalu yang paling awal selalu gue omongin adalah soal bagaimana kalian berhati-hati membicarakan masalah ini. Datanglah ke profesional, jangan self-diagnose dan segala macam. Karena isu ini penting sekali, sangat segitu pentingnya untuk disadari bahwa sampai kita harus tahu bahwa kita berhadapan dengan hal yang nyata atau tidak. Maksudnya gini, self-diagnose itu kan berbahaya kan. Nah itu selalu gue omongin terus setiap manggung di awal-awal dan gue juga selalu bilang bahwa musik ini, album Mantra-Mantra ini juga, tadi kalau lo bahas ada soal bergantung, ini bukan obat gitu. Ini bukan obat, dan memang ini teman-teman yang sama-sama pernah konsultasi ke profesional juga yang merasa ya musik ini hanya membantu, misalnya mereka ini juga membantu, tapi mereka tetap butuh harus konseling dan segala macam. Tapi ini kan kita pernah melewati, gimana sih, kayak ketemu orang yang sama-sama pernah melewati satu masa berat bareng-bareng gitu. Jadi bukan sesuatu yang mereka posisinya gue lebih atas dari mereka bergantung sama gue, enggak. Kita posisinya sejajar, kayak teman ngobrol gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang gue lebih dari mereka, enggak. Ngomongin kesehatan mental, di titik apa seorang Kunto Aji ngerasa harus datang ke psikolog atau psikiater? Di titik ketika sudah mulai mengganggu rutinitas atau mengganggu produktivitas. Ketika kita mulai ngerasa malas untuk beranjak dari kasur, malas untuk melanjutkan hidup, malas untuk mengejar mimpi, mulai gak kenal siapa orang yang ada di kaca, di depan kaca, di depan cermin kita ngaca, lu siapa gitu. Kita mulai skeptis, terlalu banyak skeptisnya dalam hidup. Berhati-hati perlu, tapi terlalu skeptis dalam hidup. Walaupun ya ini bukan diagnosa ya, kalau diagnosa dari profesional, tapi ini apa yang gue rasain ketika mulai mengganggu, itu ada sesuatu yang belum terpecahkan dan belum terselesaikan. Kenapa gue nggak mau ngelanjutin hidup sih? Kenapa gue nggak semangat lagi sih pengen lanjutin hidup sih, kenapa gitu? Yang akhirnya walaupun itu nggak selalu berhubungan dengan kesehatan mental ya, itu bisa jadi hanya masalah hormonal mungkin, jam tidur mungkin ya, pola hidup mungkin gitu, karena itu juga sebenarnya sangat berkesinambungan gitu. Tapi yang jelas ketika lu ada di titik itu dan lu nggak tahu mulai harus dari mana, ngeberesinnya mulai dari mana dulu nih. Mulai dari pola hidup gue dulu, tapi pola hidup gue misalnya mau bangun pagi dan segala macam, tapi gue nggak bisa setiap malam, selalu stres, banyak pikiran hingga gue nggak bisa bangun pagi. Kayak mana yang mau dibenerin duluan nih, gue bingung. Ya butuh bantuan profesional sedikit. Seberapa ngebantu itu? Aduh, bantu banget. Sangat ngebantu pasti. Mereka punya caranya masing-masing. Profesional itu juga banyak banget. Istilahnya ada yang ke psikiater, ada yang ke psikolog, ada yang belajar meditasi, ada yang macam-macam lah. Ada yang mulai dengan olahraga,
setelah itu baru datang ke psikolog, ada macam-macam bisa. Karena ya betul sih kesehatan mental itu penting, tapi akhir-akhir ini kita menemukan banyak hal-hal yang overuse mungkin. Seakan-akan itu jadi memang hal yang betul. Karena sekarang memang lagi di apalagi kata-kata buzzword gitu, kayak cuman healing, gitu, healing. Padahal bagus kata-katanya. Healing itu padahal di iniin liburan itu healing dan segala macam. Ya akhirnya ketika sesuatu menjadi sisi baiknya adalah kesehatan mental jadi populer, orang mulai memperhatikan itu. Sisi negatifnya adalah overuse, digunakan oleh brand-brand untuk mempromosikan, dikapitalisasi dan segala macam. Ya paling tidak sebenarnya jadi perdebatan aja dulu sih. Habis itu baru kita edukasi. Kan memang kayaknya di Indonesia jalurnya harus gitu ya. Kalau edukasi dulu kayaknya susah ya. Jadi kan perdebatan dulu baru jadikan edukasi. Menarik. Iya gitu. Jadi mungkin beres-beresnya nanti. Iya, biasanya begitu. Tapi yang jelas ya sekarang orang udah mulai udah mulai sadar bahwa itu harus dibicarakan dengan sangat hati-hati. Apalagi gue sempat nulis album tentang itu, jadi gue sekarang justru sangat membatasi sekali untuk ngomongin itu. Oke. Kita balik ke album. Abis mantra-mantra. Ya. Ada pengantar purifikasi pikir. Yes. Kita nggak tahu kenapa pertanyaan gue selalu berhubungan dengan beban, karena mantra-mantra ini yang tadi balik lagi itu tuh punya magic tersendiri, lagu-lagunya, video klipnya, semuanya tuh udah jadi the whole package of Kunto Aji. Ibarat nih lo harus mengalahkan mantra-mantra. Tapi akhirnya ada pengantar purifikasi pikir ini. Gimana prosesnya, dan lu udah membawakan itu di Pesta Pora sudah setlistnya gimana full. Akhirnya mengalahkan mantra-mantra? Itu pasti ada rasa beban kayak gitu, tuh pasti ada. Kita ngerasa, katanya istilahnya sophomore syndrome, ketika kita bikin sesuatu yang memiliki nilai keberhasilan yang baik, terus project berikutnya tuh kita ada rasa beban karena digantung oleh project sebelumnya. Cuman memang ya untungnya gue sudah diberi banyak kesempatan, banyak naik turunnya dalam hidup. Keuntungannya adalah itu. Jadi banyak belajar untuk kembali ke titik nol. Kembali ke titik nol adalah tidak membandingkan dengan karya yang sebelumnya, dan tidak terlalu mengkhawatirkan apa yang terjadi di masa depan gitu. Akhirnya pencapaian ketika di album pengantar purifikasi pikir ini adalah gue tidak berusaha untuk menandai mantra-mantra, tapi gue juga tidak berusaha untuk jangan sampai jadi kayak mantra-mantra. Ngerti gak? Maksudnya kadang kan gini, misalnya kita bikin sesuatu, kita nulis, wah ini bagus nih, tapi temanya kayak mantra-mantra deh, nggak usah deh gitu. Kan jadi nggak natural, karena kita jadi berusaha untuk biar nggak sama kayak mantra-mantra. Padahal sebenarnya natural aja. Apa yang mau dikeluarin ya keluarin aja gitu. Dan proses untuk menjadi nolnya itu memang butuh proses yang cukup panjang. Tapi nggak selama itu sih, karena pernah ngalamin juga di Terlalu Lama Sendiri pada saat itu. Terlalu Lama Sendiri kan ya alhamdulillah pencapaiannya besar. Terus habis itu mau menandingin Terlalu Lama Sendiri, kayak nggak perlu ya. Akhirnya terus bikin mantra-mantra itu. Mantra-mantra kan justru jauh sekali temanya dari Terlalu Lama Sendiri kan, dengan musik yang lebih beda banget, genre-nya juga beda dan segala macam. Ya ini pengantar purifikasi pikir ini sebenarnya juga gitu, tapi tidak disengaja dibuat untuk beda, ngerti nggak? Kalau kita sengaja untuk kita harus bikin yang beda nih, akhirnya malah nggak natural. Jadi ya udah ngalir aja. Jadi semua yang dilakukan menurut Mas Aji semuanya masih berjalan dengan natural. Itu adalah happy. Yang penting happy. Bikinnya happy gitu. Mau nanya soal 2 album ini. Di mana stage yang mantra-mantra, Kunto Aji berada di mana, dan di mana pengantar purifikasi pikir? Di stage yang mana nih? Oke. Mantra-mantra itu benih. Mantra-mantra itu benihnya. Mantra-mantra itu istilahnya Kunto Aji sudah berada di level
berusaha mencapai titik keikhlasan ya, mungkin hampir di situ. Terus album Pengantar Purifikasi Fikir ini adalah benihnya ketika dia tumbuh, karena temanya memang tumbuh. Temanya Pengantar Purifikasi Pikir ini adalah tentang soal bertumbuh gitu tadi. Jadi ya bisa jadi dibilang kelanjutan juga bisa jadi ya, karena memang penulisnya masih sama gitu, orangnya masih sama, jadi ya pasti kelanjutan gitu. Kalau orang merasakan masih kerasa ini mantra-mantranya, karena memang lagi ada di fase situ gitu dalam kehidupan. Istilahnya bergumulnya itu kan ada di album mantra-mantra ya. Tapi setelah itu kan udah lagi dalam hidup yang steady gitu. Nah akhirnya adalah Pengantar Purifikasi Pikir ini. Stable. Ya, sorry. Dan lu mengharapkan berarti pendengar lo juga di titik itu kali ya? Mulai iya. Pengantar Purifikasi Pikir. Bener gak? Iya. Lu berusaha cocok lagi aja. Iya. Ya berharap mereka juga bisa ngerasain pertumbuhan kita bareng-bareng gitu. Karena ya nanti suatu saat gue nggak ada, gue mati kan, gue ngeliat dari atas gitu, wah ada yang datang gitu, Mas dulu aku dengerin mantra-mantra dari SMA, lo sekarang udah kuliah gitu, sekarang aku udah bisa lebih nerima gini-gini, aku akhirnya datang ke profesional gitu-gitu. Itu kan seneng ya gitu. Kalau gue mati mungkin lihat dari atas dulu, wah dia sekarang udah kerja nih, udah punya anak nih, wah dia bisa ngelewatin. Iya, dan lagu-lagu gue jadi nemenin mereka gitu. Itu seru banget. Lagi banyak lagi yang harus lu lihat dari atas. Dari atas. Oke. Pertanyaan terakhir di part 1 ini. Walaupun lo bilang lo membuat album-album ini secara natural, tapi konsep di setiap apa yang lo buat tuh selalu berasa kayak sesimpel sulung bungsu. Iya benar. Urip-urup gitu. Maksudnya kenapa lo merasa bahwa necessary untuk membuat konsep? Karena gue selalu merasa lo selalu membuat konsep di apapun yang lo lakukan. Iya. Karena gue tuh micromanaging sebenarnya. Jadi gue suka hal-hal kecil gitu, kayak mengatur hal-hal kecil gitu yang selama ini yang bisa gue atur. Ya biar istilahnya orang tuh kalau mau dengerin bener-bener dan mau ngulik bener-bener tuh ada kedalamannya gitu. Tapi kalau mau dengerin di permukaan pun sekedar dinikmati aja lagunya juga bisa gitu. Jadi gue tipe orang yang seperti itu. Jadi micromanaging gue belajar istilahnya, kadang kan micromanaging jadi terlalu idealis ya, harus gini, orang juga harus ngerti. Sekarang gue enggak, orang nggak ngerti juga nggak apa-apa gitu. Tapi ketika ada orang yang ngerti, wah seru ya, bisa ngobrol gitu. Termasuk salah satunya adalah tentang frekuensi yang gue masukin di situ. Itu kan sebenarnya hal yang teknis sekali gitu, yang ngapain sih lu ribet-ribet, itu bikinnya ribet loh bener. Sekarang teknis itu susah gitu, tapi kan lagunya bisa dinikmati di permukaan. Lo nggak perlu tahu itu ada frekuensi apapun, nggak apa-apa, bisa dinikmati hal-hal yang kayak gitu. Dan kayak pembuka album tadi Sulung Bungsu, Urip-Urup, terus album pertama juga ada tuh Suara dan Gema. Jadi semua album yang gue bikin selalu ada itu. Itu adalah untuk mengantarkan orang masuk ke dimensi yang berbeda, ke dimensi musik gue gitu. Gue lebih suka gitu sih, karena ketika gue dengerin album musisi favorit gue suka yang seperti itu, kayak kita diantarkan masuk ke. Karena gue tipe yang suka dengerin album, bukan dengerin single gitu. Jadi karena kalau album tuh kita tahu nih orang nih apa sih sebenarnya referensinya, isi otaknya dan segala macam gitu. Oke. Jadi menurut lo konsep itu penting? Penting dong. Penting. Penting tapi nggak harus ya. Kalau itu tidak fun buat lu nggak usah. Bahasa support tuh kadang gue suka ngerasain ya. Maksudnya sepertinya bahasa support tuh kayak tendensius banget.